Pak Ibu Guru SMP Negeri 11 Banjarmasin. Sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam pelatihan hari ini. Sebelum lanjut ke pemaparan inti tentang pelatihan hari ini, Ulun meminta tolong kepada Bapak Ibu semua untuk mengeluarkan HP-nya. Ulun minta persediaan Bapak Ibu kita coba mengisi pretest dulu. Jadi bisa langsung di scan Kotik ID. Jadi ulun mau tahu seberapa sering Bapak Ibu menggunakan kanvas, menggunakan AI. Jadi Bapak Ibu bisa langsung diisi saja terlebih dahulu. Jadi jika kesulitan membuka, bisa panggil rekan mahasiswa yang sudah tersebar di dalam ruangan. Mohon maaf, saya bisa izin terlebih dahulu ya. Bapak. Terima kasih sangat untuk pelatihan Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bapak Mario yang sudah membuka.
Bapak Ibu dalam pengisiannya. Apakah sudah selesai pengisian PNS-nya Bapak Ibu? Oh, satu lagi Bapak selain. Tunggu sebentar.
Sudah selesai untuk mengerjakan perintah semuanya? Sudah. Baik, kita lanjut ke materi inti mengenai pemanfaatan manfaat AI. Nah, sebelum kita ke pemanfaatan manfaat AI atau melihat lebih jauh mengenai manfaat AI, kita lihat dulu apa itu kecerdasan buatan atau AI. Ulun yakin Bapak Ibu di sini semuanya sudah tahu apa itu AI, tapi kita mengulas sedikit mengenai AI. Di sini menurut OECD, kecerdasan buatan AI adalah sistem berbasis mesin untuk tujuan yang ditentukan manusia, seperti membuat prediksi, rekomendasi, atau keputusan yang mempengaruhi lingkungan nyata atau virtual. Nah, sudah diketahui bersama bahwa AI adalah sistem yang sangat cepat ya Bapak Ibu untuk menghasilkan jawaban, memberikan prediksi, memberikan rekomendasi. Makanya menurut OECD di sini dia mengatakan berbasis mesin. Kita ketahui apapun yang bentuknya mesin pasti akan selalu cepat gitu. Sama halnya dengan AI, dia berikan jawaban cepat gitu, bahkan kurang dari 5 menit, kurang dari 1 menit bahkan bisa langsung memberikan hasilnya begitu. Namun Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga pernah sering dengar kalau AI hanya membantu kita untuk melengkapi saja, bukan sebagai penggantian kita gitu, sebagai guru gitu apa aja Bapak Ibu. Baik, kita lanjut. Nah, ini dua rumusan yang sudah kami masukkan, yaitu mengenai kekurangan dan kelebihan yang umum. Yang pertama itu kekurangan AI. Karena di sini disebutkan sistem hanya dapat melakukan tugas dengan spesifik berdasarkan apa yang diperintahkan. Nah, ketika kita memberikan instruksi kepada AI atau perintah kepada AI dengan tidak jelas, maka hasilnya atau tugas yang diberikan AI tidak akan spesifik gitu, tidak akan maksimal. Jadi dia tidak bisa memberikan yang kita pikirkan gitu. Jadi ketika kita mau meminta AI melakukan tugas atau sesuatu hal, mohonnya gitu ya diberikan dengan kata-kata yang spesifik dan jelas gitu. Ketika cuma setengah-setengah saja, maka hasilnya juga akan setengah-setengah saja gitu. Lalu yang kedua, kelebihan AI. Sistem yang memiliki kecerdasan umum mendekati manusia. Nah, di sini dikatakan bahwa kelebihan AI disebutkan mendekati manusia gitu kecerdasannya. Maka dari itu harapannya kita lihat AI itu sebagai teman diskusi kita gitu. Jadi anggap AI sebagai teman kita berdiskusi, meminta saran gitu. Jadi jangan anggap dia cuma bisa memberi jawaban gitu. Anggaplah dia kita bingung, AI bisa kamu berikan aku saran atau aku bingung gitu, berikanlah saran menurut kamu bagaimana ya AI. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, kita lanjut platform AI yang sering digunakan. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah tidak
asing dengan platform 3 platform ini. Mungkin dulu mau tahu dulu, apakah Bapak Ibu sudah tahu platform yang di depan ini, ChatGPT, Quizzes, dan Gemini. Siapa yang sering menggunakan ChatGPT di sini? Oke, Andy. Sulaiman juga. Bagian quiz. Bagian quiz. Nah, mungkin ketiganya. Dipakai ketiganya katanya. Baik, nah untuk ChatGPT dan Gemini mungkin sama ya Bapak Ibu penggunaannya untuk menghasilkan jawaban berdasarkan instruksi. Kalau quizzes ini web untuk soal ya Bapak Ibu. ChatGPT dan Gemini ini sebenarnya sama, namun Gemini ini bedanya karena dia sudah terintegrasi dengan Google, jadi dia lebih lengkap ya Bapak Ibu. Dia bisa kalau yang Gemini Pro, dia juga bisa masukkan quiz di dalamnya. Itu jika Pro yang berbayar. Jadi dia juga bisa menghasilkan PPT, tapi hanya di Gemini saja gitu. Dia bisa kita simpan. Nah, jadi kalau memang nyamannya ChatGPT boleh, kalau ini juga boleh gitu. Tapi kekurangannya ChatGPT ini itu tadi tidak bisa membuat quizzes gitu yang interaktif. Nah, kelebihannya kalau Gemini ini, kalau Pro tadi dia bisa melakukan quiz interaktif gitu. Itu Bapak Ibu. Next. Nah, masuk ke pelatihan kita hari ini yaitu mengenai Canva AI. Menurut Perdana dan kawan-kawan, Canva AI adalah instrumen desain generatif yang memungkinkan pengubahan input teks prompt menjadi output visual kreatif seperti gambar, video, dan dokumen secara cepat dan presisi. Mungkin kalau yang Canva sudah lumrah ya didengar untuk mengedit PPT, untuk mengedit poster gitu. Tapi sekarang Canva sudah menghasilkan inovasi yaitu Canva AI. Nah, Canva AI ini seperti yang dijelaskan di KID, ini menghasilkan visual kreatif seperti gambar, video, dan dokumen. Bedanya, kalau biasanya Canva kita mengeditnya manual, mencari template, kalau yang Canva AI kita hanya memberikan prompt saja, instruksi saja secara langsung, lalu dia akan menghasilkan sesuatu yang kita inginkan gitu. Kalau yang apa bedanya dengan AI biasa? Kalau yang Canva AI ini setelah kita berikan instruksi sesuai yang kita inginkan, entah itu menghasilkan gambar, video atau PPT, hasil yang dihasilkan oleh Canva AI bisa kita edit kembali di Canva. Jadi ketika Bapak Ibu melihat nih kurang elemen apa, kurang elemen pohon yang tidak termasuk di dalamnya, Bapak Ibu bisa edit lagi dan masukkan ke Canva-nya, lalu buka fitur elemen. Jadi nanti langsung tambahkan saja elemen-elemennya gitu. Terus biasanya ketika Bapak Ibu mencari foto atau Google yang tidak sesuai yang Ibu inginkan gitu kan, Canva AI sangat membantu sekali Bapak Ibu. Jadi ketika yang kita bayang-bayangkan ini tidak ada di Google gitu, di Google Foto hasil tidak ada, namun Canva AI bisa membantu gitu, langsung memberikan hasil yang presisi gitu. Nah, bedanya ketika kita mencari di ChatGPT atau begini, ketika kita meminta dia sebagai contoh untuk memberikan animasi ilustrasi kelinci yang memegang apa? Kelinci itu apa? Wortel, ya. Nah, ketika meminta kelinci untuk memegang wortel, biasanya di ChatGPT atau begini itu dia nggak presisi gitu. Entah tangannya lepas dari boxnya gitu. Nah, sedangkan di Canva AI ini bisa diedit kembali gitu jika tidak presisi gitu. Dia terintegrasi dengan aplikasi Canva gitu. Nah, sejatinya kalau yang menggunakan AI pastinya kita harus bisa dulu cara prompting dan memberikan instruksi ke AI gitu. Menurut Visual SD 2025,
prompting atau prompt adalah instruksi atau perintah yang diberikan kepada AI untuk menghasilkan output tertentu. Jadi lu pernah lihat atau pernah baca katanya prompting ini juga disebut sebagai seni Bapak Ibu. Ketika promptingnya tidak jelas maka hasilnya juga tidak jelas gitu. Jadi ketika kita bisa menggunakan prompt dengan baik, menggunakan instruksi yang baik, maka hasilnya pun akan maksimal dan sesuai yang kita inginkan begitu. Lalu di sini ada 5 prinsip dasar prompting. Yang pertama ada jelas dan spesifik, sertakan konteks, menentukan tujuan output, memecahkan instruksi kompleks dan menghindari ambiguitas. Nah, yang pertama jelas dan spesifik. Jelas dan spesifik di sini pastinya apa yang pengen kita berikan ke AI harus jelas Bapak Ibu tujuannya. Ketika kita mau membuat sesuatu PPT gitu, misalnya sebagai contoh, Bapak Ibu bisa diawali dengan misalnya begini ya Bapak Ibu. Begini, bisakah kamu buatkan PPT interaktif untuk kelas 4 SD mata pelajaran IPA gitu. Tapi berikan bahasa yang sederhana dan tampilan yang interaktif. Nah, jadi jangan setengah-setengah gitu Bapak Ibu. Sebagai contoh ketika kita meminta kepada Allah pun jangan setengah-setengah gitu. Nah, sama halnya dengan AI juga. Jangan setengah-setengah mintanya karena kita tahu AI bisa berikan segalanya gitu. Lalu yang kedua, sertakan konteks. Seperti yang berikan contoh tadi, misalnya berikan diskusi ini ke siapa sih gitu konteksnya, untuk kelas berapa gitu, untuk materi apa, jadi diberikan kepada siapa gitu. Lalu yang ketiga, menentukan tujuan output. Nah, ini sebagai contoh ketika kita memberikan instruksi kepada AI, misalnya tulisan, meminta AI untuk membuatkan latar belakang masalah di makalah begitu. Nah, berikan instruksinya buatkan latar belakang masalah dengan berparagraf, 4 paragraf gitu. Jadi dia bisa aja kita berikan dengan berpoin-poin. Kalau kita tidak bilang dengan cara berparagraf gitu. Lalu mengucapkan instruksi kompleks. Nah, ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memberikan instruksi yang panjang, hendaknya berurut Bapak Ibu. Misal ketika kita mau bikin sebuah modul atau makalah, awali dengan apa yang pertama dulu gitu. Jadi misalnya begini, bisakah kamu buatkan profil modul, lalu setelah profil modul selesai, bisakah kamu buatkan capaian pembelajarannya. Itu sebagai contoh ya Bapak Ibu. Jadi harus dengan berurut gitu. Tapi kalau secara langsung banyak gitu diberikan instruksinya, kita tidak bisa merevisi gitu. Kalau misal kita berikan instruksinya satu-satu, misal mau bikin makalah nih, kita berikan dulu masalahnya apa, terus kita Gemini memberikan judul. Nah, judul dulu, kita Gemini untuk menghasilkan judul dulu, baru setelah itu ketika sudah mantap dengan hasilnya, baru kita lanjut menginstruksikan pertanyaan selanjutnya begitu. Jadi bisa direvisi ketika judul yang Bapak Ibu mau tidak yang Bapak Ibu mau inginkan begitu kan, bisa minta AI atau GPT-nya direvisikan. Jadi dia cuma fokus sama itu dulu gitu, baru selanjutnya dengan pertanyaan selanjutnya. Itu yang terakhir, menghindari ambiguitas. Ini pastinya ambiguitas ini adalah kalimat yang bermakna ganda Bapak Ibu. Jadi bermakna ganda dia juga bingung gitu. Ini juga berikannya setengah gitu. Jadi harus jelas. Nah, ini sebenarnya kurang lebih saja dengan yang prinsip tadi. Tapi ini teknik prompting guna meningkatkan output ada 3 yang mungkin sangat penting. Yang pertama ini role prompting atau bermain peran. Kalau di sebagai contoh, mari kita lihat dalam sudut pandang guru atau anggap diri kamu adalah seorang pekerja tambang. Nah, sama halnya dengan Bapak Ibu nantinya bisa berikan
ini anggaplah kamu sebagai guru gitu. Jadi bahasanya itu tidak yang AI benar. Kadang ada yang bilang ini tulisannya AI benar nih di dalam. Bisa aja anggap suruh begininya gitu. Anggaplah diri kamu sebagai guru kelas 6 SD dengan pelajaran dengan karakteristik siswa seperti ini begitu. Lalu yang kedua, chain of thought, berpikir terstruktur. Nah ini sama dengan yang sebelumnya tadi itu. Ini harus berurut Bapak Ibu. Jadi mulai secara runtut dari yang pertama buatlah. Nah ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Jadi ketika kita menulisnya agak nggak jelas gitu ya, jadi runtutan hasil dari AI-nya itu juga tidak jelas gitu. Jadi makanya prompt ini sangat penting gitu. Kalau kita salah saja memberikan instruksi, dia hasilnya tidak maksimal gitu. Lalu yang terakhir, conversational prompting atau diskusi aktif, adanya interaksi dua arah dengan AI akan menghasilkan persepsi yang lebih lugas dan jelas. Nah, di kelebihan AI tadi kita sudah tahu kalau AI ini kelebihannya hampir sama seperti manusia. Jadi maka anggaplah juga dia manusia dan bisa diajak untuk berdiskusi begitu. Next. Nah ini ada kata-kata dari Big Law 2025. Prompt yang baik datang dari revisi dan percobaan yang berulang hingga hasil yang maksimal. Nah jadi prompt yang baik itu sebenarnya betul harus ada dari revisi dan percobaan yang berulang-ulang begitu. Karena dia adalah sistem atau mesin yang seperti pengertian di awal tadi, jadi setidaknya dia perlu bantuan juga gitu untuk kita berikan apa yang kita mau gitu. Tidak pelan-pelan saja beritahu AI-nya apa yang kita mau gitu. Tidak apa berulang-ulang. Jadi hasilnya juga nanti akan lebih maksimal. Next. Nah, ini sebelum kita lanjut ke praktikal AI, belum mau memberikan informasi dulu itu apa saja yang ada di Canva AI. Boleh ke Canva. Bapak Ibu, jadi setiap kita buka Canva pasti tampilan awalnya seperti ini kan. Nah, di manakah letak Canva AI? Canva AI berada di ujung sini Bapak Ibu. Jadi, nah Canva AI biasanya letaknya di sini. Jadi langsung saja lihat di bagian ujung kiri sini. Buka Canva AI. Nah, dia sebenarnya tampilannya seperti AI atau begini pada umumnya, yaitu langsung memberikan seperti ini. Nah, ketika Bapak Ibu mau langsung membutuhkan foto atau PPT, langsung saja kita instruksinya di sini. Nah, ini ada fitur-fitur yang ini adalah buat aktivitas siswa. Di sini sudah lengkap, boleh dilihat. Nah, buat aktivitas siswa ini tentunya untuk siswa ya Bapak Ibu. Nah, di sini sudah dilengkapi dengan kelas, mata pelajaran dan tujuan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu bisa langsung pilih dulu untuk kelas berapa. Nah, di sini ada mulai dari PAUD bahkan TK kelas 1 sampai kelas 12 SMA begitu. Lalu mata pelajarannya juga sangat lengkap, sudah disediakan oleh AI Canva. Semua mata pelajaran sudah ada Bapak Ibu, jadi langsung pilih saja sesuai dengan materinya nantinya. Lalu tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini sudah sangat lengkap juga, sama dengan belum ada pahami, terapkan, analisis dan evaluasi. Jadi disesuaikan saja Bapak Ibu mau membuat materi. Peserta didiknya mau apa? Mau memahami saja kah? Mau analisis kah? Mau mengevaluasikan? Jadi langsung dipilih saja Bapak Ibu. Lalu tanda plus di sebelah sini. Nah, di sini bisa mengunggah file, lalu import foto bahkan juga bisa. Itu Bapak
Bapak Ibu mendapatkan foto atau foto yang isinya belum lengkap gitu Bapak Ibu. Mungkin ada kurang animasi apa gitu. Jadi foto tersebut bisa langsung juga dimasukkan ke Canva AI. Lalu Bapak instruksinya, Canva AI bisakah bantu aku untuk memasukkan ilustrasi kliki atau apapun itu. Jadi dia langsung membuatkan ilustrasinya ke dalam foto tersebut begitu. Next, ini sama saja Bapak Ibu. Kita mau buat gambar langsung bisa tekan gambar atau desain. Kalau mau buat media sosial ini juga dibagi beberapa macam, mulai dari ini kategorinya Bapak Ibu. Media sosial pada umumnya, ketika mau buat konten Facebook, konten Instagram, Insta Story, feed atau Pinterest, konten Twitter, banner, YouTube atau thumbnail YouTube gitu. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu mengenai fitur Canva AI. Nantinya bisa langsung kita praktekkan setelah ini. Kembali ke PPT. Sebelum kita praktek mungkin kami berikan dulu cara membedakan konten AI dan bukan yang akan dijelaskan oleh teman saya Ahmad Syarif. Baik, ini saya alihkan dari pembahasan jurnalis tadi. Jadi seperti kita tahu bahwa AI sudah sangat banyak di media sosial dan sekarang menjadi kesulitan untuk kita membedakan mana konten asli dan mana kontennya palsu. Nah, ini ada beberapa contoh yang berbeda. Konten AI yang selalu kelihatan asli dan sulit dibedakan. Nah, dari dua gambar ini, mungkin ini masih terlihat signifikan mana gambar yang AI dan mana gambar yang asli. Menurut Bapak Ibu, gambar yang AI yang mana Bapak Ibu? Yang kiri adalah contoh dari gambar AI. Ada dari Bapak Ibu yang bisa menjelaskan kenapa gambar ini terlihat sangat AI? Karena menambah ada itu saya. Ada lagi, itu terlalu tajam. Mungkin ini salah satu contoh ketika gambar yang sangat terlihat AI itu adalah warna yang tidak sesuai itu. Contoh warna matahari dari sini, namun bayangannya ada di sekitar sini. Jadi kayak bahwa AI-nya itu AI banget gitu. Ini betul. Jadi ketika saya analisis bagaimana cara pencahayaan bahkan sampai ke cara penstrukturan gambarnya. Dan salah satu gambar yang ini adalah satu gambar yang contoh asli di Siring pada tempat kemarin. Ini gambar yang kami rasa terlihat terlalu berlebihan dan bisa dianggap gambar AI profil juga. Karena ini satu gambar yang dioles di AI juga. Jadi bisa dikatakan ini adalah gambar AI juga. Nah, mungkin ada beberapa komen gambar itu bisa dikatakan AI atau tidak. Beberapa gambar yang saya lihat biasanya mata AI itu juling atau mata AI itu tidak terfokus ke satu titik matanya. Dan kemudian biasanya kita wajah itu tidak natural, contohnya dari struktur wajah bahkan sampai shadow segala macam. Dan ada kesalahan pada bagian tubuh yang biasanya mungkin boleh dilihat ada jari yang tiba-tiba kena, jempolnya dua, atau ada kelingkingnya yang tiba-tiba di samping telinga segala macam. Mungkin kita bisa dari gambar. Kemudian seperti yang kita katakan juga bahwa gambarnya sangat licin atau tidak sesuai. Next, ada konten. Nah, dari dua video ini, menurut Bapak Ibu mana video yang terlihat AI? Atas ke bawah. Oh, pas jalan bawah. Coba kita lihat. Nah,
lah. Warnanya sangat jelas. Warnanya bisa malah terlalu berlebihan. Ini salah satu bentuk ciri ketika video itu yang terlalu tidak natural gitu. Lanjut ke contoh kedua. Nah, menurut gue itu kenapa video yang AI? Nah, mungkin saya tulisan tadi belum ada, kita beri sedikit. Nah, menurut Bapak Ibu, kalau dari gambarnya aja, mana yang terlihat AI itu? Nah, anggap baru ketiga aja ya. Anggap baru ketiga aja. Nah, mungkin itu salah satu bahayanya sekarang karena banyak konten yang kita sulit membedakan hanya dengan dua gambar ini. Mungkin ini bisa menjadi bahaya juga ketika konten itu ada bisa disorotkan lagi mana yang AI dan mana yang asli. Mungkin lanjut ke AI. Nah, mungkin itu salah satu bahaya bagaimana suara itu bisa dimanipulasi. Karena sekarang cukup 5 detik suara manusia bisa menghasilkan puluhan kalimat untuk konten suara AI. Nah, jadi suara ibu ini di mana dulu kita di audio kan bisa baik untuk seluruh konten video AI. Ini salah satu penyalahgunaan yang bisa menjadi negatif. Tapi biasanya konten audio AI terlihat sangat robotik ataupun sangat terlihat tidak realistis seperti kan nyaman dia sering mendengar asa ada janggal gitu. Nah ini mungkin salah satu contoh kenapa konten audio ini masih terlihat tidak akurat. Kemudian untuk teks, belum merasa Bapak Ibu jauh lebih mengerti bagaimana membedakan pekerjaan siswa yang hasil dari GPI dan pekerjaan siswa yang memang pure natural dari siswa yang menjalankan sendiri. Mungkin itu ya, mungkin sedikit kesimpulan mengenai materi yang kami sampaikan sebelumnya. Seperti yang kita tahu bahwa AI merupakan mitra yang strategis dan mampu untuk meningkatkan efisiensi kerja. Karena pada dasarnya manusia tidak bisa bekerja secepat robot dan manusia tidak sekuat robot. Tapi menghasilkan prediksi dan keputusan konten secara administratif atau merupakan jadi hakikat AI yang lebih maju. Berdasarkan pengembangan teknologi saat ini, seperti kata AI sangat bergantung pada kemampuan penggunaan dalam menerapkan teknik prompting yang lebih efektif dan presisi. Namun di balik itu semua ada menjadikan visual diterapkan lebih kritis untuk selalu melakukan verifikasi dan identifikasi dari konten-konten AI supaya kita tahu mana konten yang asli dan mana konten yang bukan. Nah ini kan sebelum kita masuk SBG itu materi yang bisa kami sampaikan. Setelah SBG ini kita akan masuk sesi praktik. Mungkin sebelum itu bisa menanyakan Bapak Ibu yang kelompok ketika ada laptop kiranya kelompok satu ada kelompok dua juga untuk kelompok tiga ibu kayaknya ibu kalau mau gabung kelompok KFNI ataupun kelompok KFNI juga boleh ibu. Terus ibu atau sama ada apa mereka ibu Lina bisa pilih juga bu mau gabung kelas lainnya ataupun mau gabung di sana. Nah, mungkin itu jadi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak Ibu bisa berdiri atau Oh bisa kan? Ada nasinya jangan lagi.
kembali Bapak Ibu. Jadi masuk ke sesi kita akan mencoba membuat satu media pembelajaran poster presentasi ataupun PNL yang jadi ciri khas pendidikan AI hari ini. Nah, masuk pada jadi mungkin silakan Bapak Ibu buka laptopnya atau kelompok. Biasanya tadi udah boleh belakang sampai boleh. Nah ini ada Ibu Eki, Ibu Hakir sama Ibu Bapak Sulaiman. Mungkin sebagai menunggu Bapak Ibu yang sedang biasa, jadi kembali mengenalkan. Jadi kita masuk pada beberapa, mungkin bisa sambil diikut ya Bapak Ibu, jadi sama-sama mendengarkan. Kalau dilanjutkan Bapak Ibu, jadi kita masuk ke pembuatan konten AI dan konten. Saya jelaskan oleh saya Alif tadi bahwa di AI sendiri sebenarnya kita disediakan langsung contoh ada misalnya media sosial atau bisa konflik dari mana bisa story bisa langsung dibuat di sini. Jadi tinggal sebenarnya yang ingin Bapak Ibu lihat. Jadi kita di sini coba membuat presentasi tentang pelajaran yang misalnya nanti Bapak Ibu masuk dalam kelas. Jadi kita memulai dari memilih sub elemen untuk dilakukan pada konten AI. Jadi kita bisa memilih desain, presentasi, dan gaya yang sedia. Nah, Bapak Ibu juga bisa memilih di sini mau berapa halaman, misalkan 1 sampai 5 halaman, mau 5 sampai 15, bahkan satu presentasi komprehensif aja untuk Zoom reference kayak 15 sampai 20 halaman. Jadi misalnya kita mencoba di 5 sampai 15 halaman. Dan saya proposing dengan misalkan Bapak Ibu ingin membuat pelajaran apa dalamnya? IPA. Nah, itu pelajaran IPA kelas 4. Jadi supaya kita bahas tadi bahwa AI sendiri berasal mempengaruhi latar belakang dari si objek instruksi. Jadi sebaiknya kita menjelaskan siapa kita dan apa yang ingin kita lakukan. Jadi mulai misalkan dengan coba mengatakan bahwa kita adalah seorang guru di SDM Indonesia. Ya, setelah mengenalkan diri untuk mengetahui dalam Al-Quran, alangkah baiknya kita melanjutkan dengan apa yang ingin kita buat Bapak Ibu. Jadi misalkan saya presentasi dari 10 halaman tentang ayat IPA pada kelas 4 sampai pelajaran 5 itu.
Sambil mungkin sambil berubah. Nah, jadi setelah Bapak Ibu memilih template pada desain, dilanjut pada editing. Jadi kita akan hasil pilih Bapak Ibu. Nah, di untuk mix itu Bapak Ibu bisa masuk pada editor dulu. Jadi setelah pada editornya masuk lanjut lagi ke kita boleh masuk ke data yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Kayak biasanya desain yang sudah pernah Ibu klik kayak gitu. Jadi Bapak Ibu bisa gabungkan sekali proses editing. Betul, masuk ke dalam ini. Gitu. Nah, setelah pengen berangkat tadi, Ibu bisa klik gunakan editor tanpa. Nah, karena masuk pada editor tanpa ini sama dengan mode edit pada umumnya. Misalkan beberapa slide yang kita tadi bisa bagian sesuai lagi misalkan kayak gini. Nah, untuk pertanyaan ini, nah dari itu, nah setelah masuk ke mode editing, Bapak Ibu bisa kembali lagi tuh untuk ambil yang sebelum tadi. Oh, nah pilih yang satu itu. Ini loh ada yang kita lagi. Nah, setelah masuk pada orang di slide selanjutnya, Bapak Ibu kalau dilakukan itu lebih memudahkan daripada karena bisa kembali ke beranda dan muncul desain yang Bapak Ibu pilih tadi. Ini desain yang Bapak Ibu pertama dan ini desain kalau yang kedua. Jadi ini bisa gabung dengan Bapak Ibu di bawahnya. Jadi dia pilih salah satu halaman, terus dia pilih kali. Nah,
dua virgin. Kalau Pak, betul. terus mana suara gue luar biasa. Kan, aja dong nyanyi karaoke aja Pak. Iya. Halo ya Pak, ya rezeki Indonesia, ayo Pak. Berapa sawer deh? Pagi juga Pak. Yes.